Halo teman-teman semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenankan kali ini saya ingin berbagi tema yang luar biasa dahsyat, yaitu tema tentang sugesti versus tantrum dan perilaku yang berlebih. Nah, tema ini khusus saya bagikan untuk teman-teman yang saat ini sedang memiliki anak kecil. Nah, sebelum ke sana, apa sih tantrum itu? Tantrum adalah keadaan saat anak meluapkan emosinya dengan cara menangis kencang, berguling-guling di lantai, melempar barang-barang, atau bahkan melukai dirinya sendiri. Jadi teman-teman semuanya, tantrum itu sebenarnya cara anak untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tetapi dengan cara yang berlebihan ya. Selanjutnya kita akan melihat perilaku-perilaku apa saja yang seringkali berlebihan ya. Perilaku berlebihan itu adalah seperti misalnya marah-marah ketika mau minta sesuatu, bahkan mungkin sambil menangis ya. Ini sedikit berbeda dengan tantrum tadi ya. Perilaku berlebihan berikutnya adalah ngempeng ya. Jadi walaupun sudah disape, biasanya dia ketika mau tidur supaya bisa tidur dia harus ngempeng mamanya walaupun sudah disape. Selanjutnya adalah susah melepas pampers atau masih sering ngompol ya. Jadi ketika dia mau buang air kecil, ketika dia mau buang air besar, dia belum bisa ngomong ya, belum bisa buang air kecil atau buang air besar pada tempatnya. Jadi walaupun sudah usia menjelang 3 tahun, dia masih harus pakai pampers ya. Nah, yang selanjutnya adalah ketakutan yang berlebihan. Misalnya apa? Misalnya melihat patung, melihat ondel-ondel, melihat barongsai, ketakutan sampai menangis yang berlebihan, dan itu adalah ketakutan yang tidak masuk akal. Nah, perilaku berlebihan yang lain mungkin teman-teman bisa menambahkan selain yang saya sebutkan di sini ya. Jadi itu adalah perilaku-perilaku yang berlebihan. Nah, terhadap perilaku-perilaku yang berlebihan ini biasanya kita mendapatkan tips sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah kita harus tetap tenang, kita tidak perlu panik ketika anak tantrum atau ketika anak sedang menangis meronta-ronta. Kita juga tidak boleh membentak anak atau memarahi anak supaya dia diam, apalagi kita menyakiti dia. Misalnya mencubit ya, kita tidak diperkenankan untuk menyakiti anak karena semakin dia tersakiti, dia akan semakin bingung, dia semakin akan menangis meronta-ronta. Tetapi lebih baik kita mencari penyebab mengapa anak tantrum, mengapa anak marah. Mungkin dia sedang lapar, mungkin dia sedang mengantuk, itu yang lebih baik kita lakukan. Atau juga mengalihkan perhatian anak. Teman-teman semuanya, beberapa tips tadi yang jamak kita temukan itu adalah benar semuanya ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 tadi benar semua, dan itu memang biasa juga saya lakukan terhadap anak saya ya. Tetapi satu hal yang ingin saya mau bagikan di sini adalah sugesti untuk mengarahkan perilaku anak. Nah, sebelum saya berbagi tentang bagaimana sugesti itu bisa mengarahkan perilaku anak, kita lihat dulu apa sih sugesti itu. Nah, sugesti itu adalah pesan bermakna atau pengaruh positif. Jadi ketika kita mensugesti anak, kita berarti memberikan pesan yang penuh makna. Penuh makna itu apa? Yaitu adalah perilaku yang mau kita arahkan kepada anak itu tadi. Jadi ketika ada perilaku yang berlebihan, kita bisa mengarahkan melalui sugesti ini. Sugesti juga merupakan adalah pengaruh yang positif. Jadi dengan mensugesti, itu berarti kita memberikan pengaruh yang positif. Nah teman-teman, tentu kita tahu sebuah ungkapan bahwa kata-kata itu adalah sebuah doa. Nah,
Dalam sugesti ini, kata-kata ini adalah sebuah doa yang kita ucapkan dengan tulus, dengan iman, dengan keikhlasan, terutama kepada anak-anak kita yang kita mau arahkan seperti apa perilakunya. Nah, kembali kepada sugesti. Dengan memberikan sugesti berarti kita memberikan pesan bermakna, pesan yang positif, sehingga pesan bermakna dan pengaruh positif itu terinternalisasi atau dibatinkan ke dalam diri anak, ke dalam pikirannya, sehingga anak ini nanti akan termotivasi dan kemudian dia akan mengimplementasikan atau melaksanakan hal-hal yang kita arahkan, hal-hal yang kita inginkan. Nah, ini manfaat dari sugesti. Jadi dengan memberikan pesan atau pengaruh yang bermakna, yang positif, sehingga anak itu mau membatinkan, anak itu menginternalisasikan, selanjutnya mengimplementasikan apa yang kita kehendaki. Berikut ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mensugesti anak. Ya. Jadi anggaplah ini adalah anak kita, mohon maaf ini adalah boneka. Jadi ketika dia mau bangun tidur atau ketika dia mau tidur, karena saat itulah adalah saat ketika dia pikirannya tenang, jernih. Nah, ketika pikirannya jernih dan tenang itu kita masukkan pengaruh positif, pesan bermakna itu kepada dia. Dengan cara bagaimana? Kita elus-elus kepala bagian belakangnya, ya. Kita sambil mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada anak kita. Nah, pesan atau pengaruh positif yang kita mau sampaikan itu tentulah berkaitan dengan perilaku yang mau kita arahkan kepada anak kita. Misalnya anak kita terlalu takut, ya, atau takut yang berlebihan ketika melihat ondel-ondel, ketika dia melihat barongsai, ya, atau melihat patung. Itu memang wajar, tetapi kadang-kadang kita sedikit direpotkan, ya. Kita sedikit direpotkan. Nah, caranya adalah ketika dia mau tidur, ketika dia mau bangun, saat itulah saat dimana pikirannya itu sangat jernih. Nah, maka dari itu yang kita perlu lakukan adalah mengelus-elus kepala di bagian belakangnya sambil kita mengatakan, "Adik, ondel-ondel itu kan hanya kain, hanya topeng yang isinya kakak atau om yang baik yang sedang mencari makan untuk anak-anaknya. Kalau kita takut dan kita tidak berani memberikan uang kepadanya, kasihan dia." Atau juga misalnya ketika anak kita takut dengan barongsai, ya, berlebihan, takut, menangis, ya, kita sambil mengelus-elus kepalanya ketika dia menjelang tidur, ya, kita katakan, "Adik, barongsai itu kan cuma kain, itu cuma patung, ya, dan di dalamnya itu ada om yang baik atau kakak yang baik yang sedang menari, menghibur kita, dan kadang-kadang kita mesti memberikan angpau. Kita jangan takut, kasihan kalau kita takut dan kita tidak memberikan angpau, kan kasihan." Nah, itu kita lakukan perlahan-lahan dengan penuh kasih, dengan penuh perhatian. Terhadap anak yang sering tantrum atau mudah marah-marah, kita juga bisa coba sugesti ini, ya. Misalnya kita juga sambil mengelus-elus kepala bagian belakangnya sambil mengatakan, adik itu kan anak pinter, kalau lapar nggak usah marah-marah, kalau ngantuk nggak usah marah-marah, kalau mau minta sesuatu tidak perlu marah-marah. Nanti kalau marah-marah itu kan capek, ya, apalagi dilihat orang, ya, kita mungkin malu, ya. Lebih baik kan adik ngomong baik-baik, tidak usah marah-marah. Nah, itu diulang-ulang terus. Nah, hal itu kita lakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketulusan,
tentu juga dengan kita iringi doa-doa kita, dan tentu kita percaya dengan doa-doa yang tulus, dengan upaya yang tulus, tentu hal itu akan bermanfaat untuk anak kita. Teman-teman semuanya, itulah sharing saya bagaimana saya mensugesti anak. Semoga sharing saya ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk anak-anak yang kita kasihi dan anak-anak yang kita sayangi. Salam sehat selalu.